Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan nama saya Eka Nur Fikra, mahasiswa tingkat 2 di program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu tokoh filsafat Islam yang sangat terkenal dengan filsafat etikanya. Nah, siapakah dia? Untuk pembahasannya kita mulai dari sekarang. Nah, jadi teman-teman, filsuf muslim yang akan kita bahas kali ini bernama Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Miskawai, atau nama yang sering kita dengar adalah Ibnu Miskawai. Nah, Ibnu Miskawai ini lahir di sebuah kota bernama Rai, atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama kota Tehran, tepatnya di negara Iran. Ibnu Miskawai ini hidup sekitar tahun 330 sampai 421 Hijriah, yang jika dihitung dalam kalender Masehi, ia hidup sekitar tahun 940 sampai 1030 Masehi. Setelah tumbuh dewasa, kurang lebih kalau di zaman kita sekarang ini setelah lulus SMA lah, Ibnu Miskawai ini bekerja sebagai seorang pustakawan di beberapa wazir dan juga amir. Pada saat bekerja sebagai pustakawan itu, Ibnu Miskawai menambah pengetahuannya dalam berbagai bidang. Nah, selain belajar dari buku-buku yang ada di situ, di wazir dan di amir itu, Ibnu Miskawai juga belajar pada dua orang guru, yakni yang pertama bernama Ibnu Al-Khammar, di mana Ibnu Al-Khammar inilah yang mengajarkan Ibnu Miskawai mengenai filsafat. Nah, filsafat-filsafat yang diajarkan oleh Ibnu Khammar kepada Ibnu Miskawai ini adalah filsafat karya filsuf Yunani seperti Plato, Aristoteles, Porphyrius, Empedokles, kemudian Gelanos, yang mana di dalam mempelajari filsafat itu didominasi oleh karya-karya Plato, sehingga aliran filsafat Ibnu Miskawai ini disebut dengan aliran Neoplatonisme. Kemudian Ibnu Miskawai juga mempunyai seorang guru lagi yang bernama Ibnu Kamil Al-Qadi. Nah, Ibnu Kamil Al-Qadi inilah yang mengajarkan Ibnu Miskawai mengenai sejarah, sehingga Ibnu Miskawai mampu mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah. Nah, dalam salah satu karya Ibnu Miskawai mengenai etika, yakni judulnya itu Tahzib al-Akhlaq. Nah, di sini Ibnu Miskawai memberikan sebuah nasihat, terselip di dalam karyanya itu sebuah nasihat yang mana bunyinya kurang lebih seperti ini, yang tentu saja sudah diterjemahkan dari bahasa Arab. Saya sendiri secara bertahap berusaha dengan bersungguh-sungguh setelah dewasa mendidik diri saya sendiri, menciptakan kebiasaan dan memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh. Wahai para pencari keutamaan dan moral yang hakiki, saya ingin menunjukkan dan menasihatkan kepada Anda sesuatu yang pada awalnya saya abaikan, agar Anda memahami, dan saya menunjukkan kepada Anda jalan kemenangan sebelum terjerumus ke dalam kesesatan. Nah, dengan kata lain, hal yang diabaikan oleh Ibnu Miskawai pada awalnya adalah akhlak, di mana Ibnu Miskawai mungkin ketika masih berusia muda mungkin mempunyai perilaku yang kurang baik atau etika yang kurang baik atau mengenai akhlaknya yang tidak sesuai dengan tuntunan agamanya. Nah, namun ketika Ibnu Miskawai telah dewasa sebagaimana yang dia sebut pada awalnya, saya sendiri secara bertahap dengan bersungguh-sungguh setelah saya dewasa berusaha untuk mendidik diri saya sendiri. Jadi ketika Ibnu Miskawai ini sudah dewasa, nah baru ia menyadari bahwa ada sisi yang buruk di dalam dirinya, ada akhlak yang kurang baik di dalam dirinya, sehingga ketika ia dewasa dan menyadari hal itu,
ia ingin merubahnya dengan menciptakan kebiasaan. Maksudnya menciptakan kebiasaan adalah menciptakan kebiasaan baru yang berbeda dengan kebiasaan buruknya yang dulu. Nah, kemudian dengan niatan yang sungguh-sungguh, dengan tekad yang kuat, akhirnya ia mampu merubah kebiasaannya itu dan akhirnya ia menjadi manusia yang beretika sebagaimana yang ia sampaikan di dalam karya Tahdzib al-Akhlaq ini. Nah, Ibnu Miskawai ini juga pernah menjabat sebagai seorang bendahara pemerintahan tepatnya, sehingga ia diberi gelar Al-Khanzin. Nah, gelar Al-Khanzin ini diberikan kepada siapa saja yang pernah menjabat sebagai bendahara pemerintahan. Nah, pada saat menjabat, Ibnu Miskawai ini tidak hanya sebagai seorang bendahara saja, tetapi ia juga bekerja sebagai seorang tabib. Ia juga merupakan seorang filsuf pada saat itu, namun filsafatnya belum mengarah kepada satu bidang tertentu. Dengan kata lain, masih secara umum. Dan juga ia menjadi seorang pujangga pada masa itu. Ketika Ibnu Miskawai menjabat sebagai seorang bendahara, pada masa itu berada di masa kekuasaan ad-daulah di bawah pengaruh Bani Buwaihi, dan pada masa itu di Baghdad masih diperintah oleh Bani Abbasiyah. Nah, di mana orang-orang pada masa itu dominannya menganut aliran Syiah, sehingga banyak orang yang berspekulasi bahwa Ibnu Miskawai ini adalah seorang Syiah. Nah, setelah Ibnu Miskawai selesai pada masa jabatannya saat itu, Ibnu Miskawai pun memfokuskan satu bidang filsafat, yakni bukan hanya satu bidang, tetapi salah satu bidang yang ia tekuni, yakni mengenai etika, menjadi filsafat yang benar-benar sangat terkenal karena buku-bukunya atau karya-karya dari Ibnu Miskawai ini banyak dijadikan sebagai pedoman dalam mendidik, dalam memperbaiki etika. Jadi seperti itu, sehingga ia juga mendapatkan julukan sebagai guru ketiga setelah Aristoteles dan juga Al-Farabi gitu. Nah, teman-teman, untuk pembahasan biografi dari Ibnu Miskawai saya pikir cukup sampai di sini. Nah, akhirnya kita akan memasuki pembahasan yang inti dari video kali ini, yakni mengenai filsafat Ibnu Miskawai. Dan untuk pembahasannya kita mulai dari sekarang. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai filsafat dari Ibnu Miskawai. Namun sebelum itu, saya akan membagi sesi pembahasan filsafat ini ke dalam 4 sesi. Yang pertama, yakni kita akan membahas mengenai filsafat metafisika menurut Ibnu Miskawai. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai dasar-dasar etika. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai prinsip sejarah menurut Ibnu Miskawai. Dan yang terakhir, yang keempat, kita akan membahas mengenai evolusi atau filsafat evolusi menurut Ibnu Miskawai. Nah, langsung saja teman-teman, kita bahas filsafat yang pertama, yakni filsafat mengenai metafisika. Nah, di sini dari referensi yang saya baca, Ibnu Miskawai, bukan Ibnu Miskawai ya, tapi pembagian filsafat metafisika Ibnu Miskawai ini terbagi atas 4 juga, yakni yang pertama mengenai filsafat ketuhanan. Nah, Tuhan menurut Ibnu Miskawai adalah sesuatu yang tidak berisim. Dia azali dan dia adalah pencipta. Tuhan itu Maha Esa. Dia ada tanpa diada-adakan, dan adanya tidak membutuhkan yang lain, sedangkan yang lain membutuhkannya. Nah, maksudnya di sini ialah Tuhan itu Maha Esa. Iya, itu adalah sifat Tuhan, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Dia adalah yang Maha Esa. Nah, maksud di sini dia ada tanpa diada-adakan, ya memang dia ada dengan sendirinya tanpa perlu diadakan
dan yang lain membutuhkannya, karena memang kita sebagai orang yang beriman yakin terhadap Tuhan, tentu saja kita akan percaya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu semua merupakan kehendak Tuhan, itu semua merupakan keputusan dari Tuhan. Nah, Ibnu Miskawai juga menyampaikan mengenai Tuhan itu sesuatu atau suatu zat yang tidak jelas dan juga suatu zat yang jelas. Yang pertama, Tuhan adalah zat yang jelas. Jelas apanya? Nah, jelas karena Tuhan adalah sebuah kebenaran. Saya ingin mengambil contoh wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an, di mana Al-Qur'an itu berisi mengenai firman-firman Allah, ucapan-ucapan Allah yang mana kebenarannya tentu saja sudah tidak diragukan lagi, sebagaimana Al-Qur'an sendiri menyebut di dalamnya bahwa ini merupakan kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Berarti suatu kebenaran itu tentu saja tidak ada keraguan di dalamnya. Itu menurut saya. Suatu kebenaran tentu saja tidak memiliki keraguan di dalamnya. Jadi itu. Dan kebenaran itu ya tentunya bersifat relatif. Tapi ada yang tidak bersifat relatif. Apa? Wahyu. Wahyu adalah suatu kebenaran yang tidak akan pernah berubah dan tidak bersifat relatif. Jadi itu mengenai kejelasan Tuhan. Kemudian mengenai ketidakjelasannya, ya ini dipandang sesuai dengan cara kita manusia berpikir. Apa yang membuat Tuhan itu tidak jelas karena manusia dibatasi oleh dinding penghalang atau ya bisa dikatakan sebagai batasan pemikiran, batasan imajinasi. Meskipun manusia itu bisa berimajinasi dengan sesuka hatinya, namun tetap ada batasannya. Misalkan saya ingin mengambil contoh seperti ini. Saya tidak tahu dengan pasti di ayat mana, di surah apa Allah menyebut di dalam Al-Qur'an bahwa mengenai tangan Allah dan juga melihat wajah Allah. Nah, jika kita mengatakan tangan, tentu saja tangan yang seperti inilah yang akan terbayang di kepala kita, karena itulah manusia. Ia akan membayangkan sesuatu yang sesuai dengan yang pernah dilihatnya. Begitu pula ketika kita menyebut dengan wajah Allah, melihat wajah Allah yang terbayang di akal kita, di pikiran kita, tentu saja wajah yang seperti ini, tapi ya bukan mirip wajah saya ya, tapi ya seperti ini rupanya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah yang kita pikirkan sesuai dengan kenyataannya? Tentu saja jawabannya tidak, karena itulah ketidakjelasan dari Tuhan, tidak jelas mengenai wujudnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kemudian mengenai filsafat selanjutnya, mengenai metafisika, yakni filsafat mengenai emanasi. Wah, sebenarnya berbicara mengenai emanasi atau penciptaan alam semesta melalui sebuah pancaran, jadi bukan hanya Ibnu Miskawai saja yang berfilsafat mengenai hal ini, Al-Farabi pun juga berfilsafat mengenai hal ini. Seperti ini. Al-Farabi mengatakan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan melalui proses emanasi dari yang sudah ada menjadi ada. Maksudnya adalah, ini menurut Al-Farabi ya, masih menurut Al-Farabi, secara sederhananya yang saya pahami seperti itu. Alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dari sesuatu yang sudah ada. Allah menciptakan alam semesta. Allah, anggap ya teman-teman, anggaplah ini Allah. Allah menciptakan alam semesta. Dan Allah ini
sudah ada sebelumnya, yang kemudian Allah menciptakan alam semesta. Nah, alam semesta ini sebelumnya tidak ada, kemudian dia ada karena diciptakan oleh Allah yang sudah ada sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan Ibnu Miskawai mengatakan bahwa alam semesta diciptakan melalui proses emanasi dari suatu ketiadaan. Allah atau Tuhan menciptakan alam semesta dari suatu ketiadaan. Jadi, anggaplah ya teman-teman, anggap ini adalah Tuhan, kemudian ini adalah alam semesta. Nah, alam semesta ini, kata Ibnu Miskawai, diciptakan oleh Tuhan dari atau melalui proses emanasi dari suatu ketiadaan. Awalnya alam semesta ini tidak ada. Yang ada hanya Tuhan. Tapi Tuhan ingin menciptakan alam semesta yang pada mulanya tidak ada melalui proses emanasi. Nah, ketika proses emanasi ini terjadi, maka muncullah alam semesta ini yang pada awalnya tidak ada. Di mana titik perbedaannya adalah Ibnu Miskawai mengatakan bahwa alam semesta ini berasal dari suatu ketiadaan, sedangkan Al-Farabi mengatakan bahwa alam semesta ini berasal dari suatu yang ada. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai filsafat kenabian. Jadi, selain Ibnu Miskawai, ada juga beberapa filsuf yang membahas mengenai filsafat kenabian ini. Nah, menurut Ibnu Miskawai, nabi dan juga filsuf sama-sama manusia biasa, namun letak perbedaannya adalah nabi merupakan manusia biasa yang ditunjuk langsung oleh Tuhan, sehingga nabi ini mendapatkan ilmu pengetahuan dan mampu memahaminya secara langsung karena itu diberikan langsung oleh Tuhan. Nah, sedangkan filsuf mendapatkan pengetahuan dengan cara berupaya untuk menemukan suatu pengetahuan dari indranya, dari pengalamannya. Nah, setelah semua pengetahuan itu terkumpul, kemudian filsuf ini mengkajinya dan juga mampu memahaminya, barulah filsuf ini menyebarkan ilmunya itu untuk orang lain sehingga mampu dipelajari dengan baik. Nah, berbeda dengan nabi. Nabi ketika ia mendapatkan pengetahuan dari Tuhan, barulah ia menyebarkannya kepada umatnya atau kepada lingkungannya di sekelilingnya. Karena selain mendapatkan wahyu atau pengetahuan itu, nabi juga sekaligus telah mendapatkan yang namanya pemahaman dari ilmu pengetahuannya itu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir mengenai filsafat metafisika ini ialah mengenai filsafat jiwa. Jadi, menurut Ibnu Miskawai, jiwa itu adalah suatu yang bersifat imaterial, tidak membutuhkan tubuh, bukan bagian dari tubuh, dan dia tidak bisa dijangkau oleh indera jasmani, dan ia tersusun atas substansi yang sederhana. Nah, penjelasannya yang saya bisa berikan sesuai dengan yang apa saya pahami. Di sini Ibnu Miskawai mengatakan bahwa jiwa itu adalah sesuatu yang imaterial. Ya, tentu saja, karena jiwa itu tidak mempunyai bentuk, sehingga ia tidak bisa ditangkap oleh indera jasmani. Indera jasmani itu apa? Tangan, telinga, mata, hidung, kulit. Nah, lidah itu termasuk indera jasmani. Jadi indera jasmani ini tidak dapat dirasakan, tidak bisa merasakan jiwa itu. Kemudian
bahwa jiwa ini bukan bagian dari tubuh dan dia tidak membutuhkan tubuh. Dan yang saya pahami dan saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Ibnu Miskawai itu, yang didefinisikan oleh Ibnu Miskawai, bahwa memang tubuh tidak jiwa tidak membutuhkan tubuh. Kenapa saya katakan demikian? Karena jiwa akan tetap ada meskipun dia tidak berada di dalam tubuh manusia. Dia tidak berada di dalam jasad. Justru tubuh inilah yang membutuhkan jiwa, karena ketika tubuh tidak memiliki jiwa, maka itu hanya dikatakan sebagai jasad. Dan ketika ada jiwa di dalam tubuh, maka barulah kita dikatakan sebagai manusia. Nah, kenapa dia bukan dikatakan bagian dari tubuh? Kenapa Ibnu Miskawai mengatakan dia bukan dari tubuh, bagian dari tubuh? Karena itu dia bisa tetap ada tanpa harus berada di dalam tubuh. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, yang terakhir, jiwa tersusun atas substansi yang sederhana. Sederhananya apa? Nah, jika dibandingkan dengan tubuh manusia, jasad manusia yang begitu kompleks, yang penuh dengan, untuk kepala saja sudah terdiri atas beberapa organ, dan dalam satu tubuh mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, itu ada ribuan syaraf di sana yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Sedangkan untuk kedua mata saja, mata kiri dan kanan ini mempunyai saraf yang berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Lubang hidung yang di sebelah kanan dan yang di sebelah kiri juga mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi seperti itu, teman-teman. Sedangkan begitu kompleksnya tubuh manusia, tersusun atas beberapa unsur, jika dibandingkan dengan jiwa, ya meskipun saya tidak bisa melihat jiwa, tapi Ibnu Miskawai menyatakan bahwa jiwa ini tersusun atas substansi yang sederhana. Ya, itu bisa saja terjadi karena sebenarnya jika dibandingkan dengan tubuh manusia, ya jiwa itu wujudnya apa sih? Kan tidak jelas seperti itu. Kemudian kalaupun unsur-unsur pembentuk jiwa itu sendiri, ya wallahu a'lam, mungkin hanya Allah yang tahu, karena Allah lah yang menciptakan jiwa manusia. Bukan hanya jiwa manusia, tumbuhan, hewan, ya tentu saja Allah yang menciptakan. Nah, jadi itu teman-teman mengenai filsafat metafisika. Nah, selanjutnya kita akan beralih pada filsafat dasar-dasar etika. Untuk pembahasannya kita mulai dari sekarang. Nah, teman-teman, kita akan membahas mengenai dasar-dasar etika menurut pemikiran Ibnu Miskawai. Jadi, Ibnu Miskawai di sini membagi 3 poin mengenai dasar-dasar etika itu sendiri, yakni yang pertama ada akhlak, dan yang kedua ada kebahagiaan, dan yang ketiga ada pokok pendidikan akhlak. Nah, sebelum kita membahas hal ini, perlu saya jelaskan terlebih dahulu pengertian dari etika berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, menurut KBBI, etika adalah ilmu tentang perilaku manusia mengenai hal yang baik dan juga hal yang buruk. Nah, jadi seperti itu. Dan pernah saya dijelaskan oleh dosen saya bahwa akhlak itu adalah etika yang di dalamnya terdapat nilai-nilai agama. Jadi seperti itu, teman-teman, yang saya pahami. Nah, selanjutnya kita akan membahas akhlak menurut Ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai mengatakan bahwa akhlak ialah sikap mental atau keadaan jiwa manusia yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu tanpa pikir panjang dan juga pertimbangan. Jadi itu akhlak menurut Ibnu Miskawai. Nah, Ibnu Miskawai mengatakan bahwa tujuan ilmu akhlak ini sebenarnya untuk mengantarkan manusia kepada kesempurnaan
akal dan juga perbuatan. Jadi seperti itu. Jadi Ibnu Miskawai di sini mengharapkan ketika seseorang itu mempelajari ilmu akhlak, mempelajari tentang etika, ia mampu menyelaraskan antara pemikirannya, akalnya dengan perbuatannya, sehingga ia mampu memilah-milih perbuatan atau sikap yang harus ia tonjolkan di dalam dirinya sehingga ia mampu disebut dengan orang yang berakhlak. Kemudian Ibnu Miskawai juga menyatakan bahwa orang yang mempelajari ilmu akhlak ini harus mampu menahan dirinya. Maksudnya adalah menahan emosi ya tentunya. Misalkan ada teman kita yang memberikan guyonan yang lucu menurut orang-orang di sekeliling kita, dan guyonan itu ditujukan untuk kita, tapi kita kurang merasa tidak begitu senang dengan guyonan tersebut. Nah, jika kita tidak mampu menahan diri kita, tidak mampu menahan emosi kita, bisa saja kita mengeluarkan sikap yang mungkin orang-orang di sekitar kita menganggap bahwa itu berlebihan, sehingga akan memunculkan suatu permasalahan. Jadi, bila kita mampu menahan diri kita, mampu menahan emosi kita, maka akhlak kita pun akan terjaga, perbuatan kita pun akan terjaga, dan orang-orang pun akan menganggap kita sebagai orang yang baik. Nah, di sini titik fokus dari Ibnu Miskawai adalah bagaimana pelajaran akhlak ini diberikan kepada anak-anak, tapi bukan berarti orang-orang dewasa tidak perlu mempelajari mengenai akhlak. Justru karena kita orang dewasa sudah mampu memilah dan memilih perbuatan apa yang harus diajarkan, hal-hal apa yang harus diajarkan kepada anak-anak, sehingga kita perlu memahami hal tersebut. Setelah itu kita ajarkan kepada anak-anak, karena anak-anak adalah objek yang dapat menerima apa saja yang diberikan, entah itu hal buruk ataupun hal baik, karena anak-anak pada dasarnya adalah seperti kertas putih, kertas bersih, dan ia akan menerima segala sesuatu yang diberikan tanpa memfilternya terlebih dahulu, tanpa menyaring apakah ini baik untuk dirinya ataukah tidak. Dia tidak akan memikirkan hal itu. Jadi seperti itu. Sehingga Ibnu Miskawai memfokuskan pendidikan akhlak ini kepada anak-anak agar anak-anak sejak dini sudah mempunyai perbuatan yang baik, sudah tertanam di dalam dirinya mengenai hal-hal baik yang harus dilakukan kepada sesamanya, kepada orang yang lebih tua darinya, dan bagaimana ia bersosialisasi di lingkungannya, bersikap sesuai dengan yang diinginkan oleh lingkungannya. Nah, ketika itu diajarkan sedari kecil, maka itu perlahan-lahan akan menjadi suatu kebiasaan hingga ia dewasa nanti, dan orang-orang akan menilai dia sebagai anak atau orang yang baik. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai kebahagiaan. Jadi kebahagiaan menurut Ibnu Miskawai adalah suatu perbuatan yang baik yang bersifat relatif tentunya, di mana penilaiannya itu tergantung dari orang yang menerima perlakuan dari kita. Misalkan saya diberi sebuah hadiah. Nah, ketika orang itu memberi saya hadiah dan saya merasa senang karena hadiah tersebut, maka dari situlah muncul pemikiran dalam diri saya bahwa oh, ini adalah orang baik, dia memberikan saya hadiah padahal saya tidak meminta, seperti itu. Nah, kemudian mengenai yang ketiga, pokok pendidikan akhlak. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama itu mengenai kebijaksanaan, yang kedua mengenai keadilan, yang ketiga mengenai menahan diri, yang keempat mengenai keberanian, dan yang kelima mengenai cinta dan persahabatan. Nah, jadi teman-teman, untuk dasar-dasar etika ini cukup sampai di sini, dan kita akan melanjutkannya dengan pemikiran Ibnu Miskawai yang selanjutnya, yakni mengenai prinsip, sejarah, dan
juga evolusi. Nah, untuk video selanjutnya kita mulai dari sekarang. Nah, jadi teman-teman, pembahasan kita yang terakhir mengenai prinsip sejarah menurut Ibnu Miskawai dan juga mengenai filsafat evolusi yang tentunya menurut Ibnu Miskawai. Nah, langsung saja kita bahas mengenai prinsip sejarah menurut Ibnu Miskawai. Jadi, bagi Ibnu Miskawai, sejarah bukanlah suatu cerita mengenai hal pribadi raja, tetapi sejarah di dalamnya harus tercantum mengenai struktur-struktur politik, ekonomi, dan sosial pada masa-masa tertentu. Sejarah juga harus mampu merekam naik turunnya peradaban, bangsa, dan juga negara. Selain itu, menurut Ibnu Miskawai, sejarawan harus mampu membedakan hal yang berupa fiksi dan juga hal yang berupa fakta, sehingga ketika sejarawan menuliskan sejarah itu, ia tidak mencampur adukan imajinasinya yang berupa fiksi dengan fakta-fakta yang memang terjadi pada masa itu. Nah, untuk menghindari hal tersebut, makanya Ibnu Miskawai mengatakan bahwa sejarawan harus mampu membedakan antara fiksi dan juga fakta, sehingga tidak terjadi kepalsuan atau tidak terjadi pemalsuan sejarah. Nah, sejarah bukanlah sesuatu yang hanya disampaikan atau dibukukan dalam bentuk data-data saja, tetapi sejarah itu perlu ditinjau dalam sisi filosofis dan menafsirkannya dalam bingkai relasi yang syarat akan kepentingan. Jadi itulah prinsip sejarah menurut Ibnu Miskawai. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai filsafat evolusi menurut Ibnu Miskawai. Evolusi menurut Ibnu Miskawai ialah suatu proses transisi atau proses perubahan sesuatu melalui suatu transisi atau perantara dari alam mineral ke alam tumbuhan, itu melalui transisi berupa merjan atau kerang. Dari alam tumbuhan ke alam binatang itu melalui transisi pohon kurma. Dari alam binatang ke alam manusia itu melalui kera. Nah, jadi karyanya yang bernama Al-Fawzul Asghar ini, disitulah terdapat filsafat evolusi menurut Ibnu Miskawai, yang mana karya Ibnu Miskawai ini telah lama diterjemahkan ke dalam bahasa Eropa dan disimpan di perpustakaan-perpustakaan Eropa pada abad ke-19, sehingga orang-orang banyak berspekulasi bahwa inilah salah satu karya yang merubah pemikiran Darwin, yang memberikan pemikiran-pemikiran baru tentang evolusi bagi Charles Darwin. Nah, teman-teman, kita telah berada di penghujung video dan pembahasan kita juga sudah selesai mengenai filsafat Ibnu Miskawai, dan kita juga sudah membahas mengenai biografinya. Dan bagi teman-teman yang menonton video ini, jika kalian mempunyai komentar tentang apa yang saya sampaikan, mungkin tidak sesuai dengan informasi yang kalian dapatkan, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan jika kalian ingin bertanya, kalian bisa langsung membuka channel pribadi saya, karena video ini juga saya up di channel pribadi saya. Jadi kita bisa membahas di sana, di channel itu maksudnya secara bersama-sama. Kita bisa berdiskusi, bukan? Nah, atau kalian juga bisa komen di channel ini, sehingga teman-teman saya yang berada di dalam channel ini bisa membantu kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, teman-teman, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.